Lihatin, aku menyembah Tuhanku, kalian menyembah Tuhanmu. Jangan kau mengambil nama Tuhanku, jangan. Pakai aja nama Tuhanmu. Ngapain usil sih pakai nama Tuhan kami? Dengan berbagai macam alasan. Wah begini, bagono. Tidak ada cerita. Intinya Allah itu milik kepunyaan Islam. Bukan milik kalian. Bukan milik kalian. KBBI pun menjelaskan Allah, nama Tuhan dalam bahasa Arab. Emang Indonesia ini Arab? Bukan kan? Maka sekalipun Allah itu bahasa Arab, karena kitabmu diterjemahkan ke dalam bahasa Indonesia, jadikan Indonesia, jangan jadikan Arab. Ini Indonesia, bong, bukan Arab. Kembalikan Tuhanmu. Kamu gak pede menggunakan kata Theos? Gak pede? Gak pede? Ya tinggalkan, sembah yang lain. Jangan kau tidak mau pakai Theos, tapi kau masih di situ dan kau pakai nama Tuhan agama lain. Jangan. Buktinya sekarang Sang Hyang Widi masuk di Bibelmu. Itu maksudnya apa? Kau mau mengelak itu istilah ini, istilah ini. Sekarang kalau ditanya, kenapa dalam Bible kalian, dalam bahasa Bali ada Tuhannya orang Bali? Hah? Itu karena Yunani menggunakan lebih dulu nenekmu Kiper. Banyak kali cerita kau. Itulah pembuktian, semakin hari semakin terungkap bahwa kalian memang ini, ya itulah keadaan. Apa ya dibilangnya ya? Selalu kamu pelase, bunglon. Di mana kalian pergi sebagaimana 1 Korintus 9 nomor 20-21. Kemana kalian pergi, ke situ warna yang kalian pakai. Meskipun kalian tidak suka dengan warna itu. Begitulah kata Allah. Kalian ambil meskipun kalian tidak menyembah kepadanya. Kalian cuma ambil jadikan aksesoris. Makanya ketika ditanya apakah itu nama atau itu gelar, kalian mengatakan itu gelar. Nenekmu yang keturunan keberapa yang ngajarin kau kayak gitu? Kalau Allah itu gelar, ilmu dari mana kalian dapatkan? Nah inilah, kalau disampaikan keras, penghujat. Kalau dikatakan yang benar, penista. Padahal kita hanya menyadarkan kalian. Apa sih susahnya kembalikan hak orang? Hah? Seibarat kata ini kalian itu maling. Kembalikan aja, selesai. Kenapa kalian harus ngotot? Padahal nyata-nyata itu milik orang. Dan kamu tahu itu adalah pencetus keributan. Udah kembalikan. Selesai permasalahan. Kembalikan kata Alkitab, kembalikan kata Roh Kudus, kembalikan kata Allah. Selesai kita. Toh kalian tidak menggunakan dan tidak mengimani itu. Roh Kudus itu malaikat Jibril. Kau imani itu? Enggak. Ya sudah, lepaskan kata Roh Kudus. Gitu aja kok repot. Rasul Salam satu Tuhan. Ya, pengantar ini singkat para sahabat. dukung semua ya sahabat-sahabat kita channel Densa News Muslim. Di like, di subscribe, di share sebanyak mungkin untuk supaya mencegah sahabat-sahabat kita di luar sana Tidak terpengaruh terhadap pemurtadan. Semoga Allah memberikan selalu sikap istiqamah. Salam satu Tuhan, Allahu Akbar. Ketika kami kemudian angkat bicara, wah ini debat harus dihilangkan. Wah tidak boleh ini. Ini diskusi-diskusi ini harus disuruhkan untuk ditiadakan. Nenek lu Kiper. Kau yang bikin ulah, kau pula yang merasa tersakiti. Udah saya belajar lagi, udah lanjutkan. Gimana? Janganlah kau cuma ngerasi doang. Seakan-akan kau gimana? Kapan ada waktumu? Apa sih jagoan kau itu? Apa jagoan kau itu? Kalau kau itu memang akademis. Seperti kura-kura. Kalau begini. Dua kali salah kau hilap kau bilang. Begini. Kalau berbicara mengenai jagoanmu kiamat, saya tantang dia offline. Gimana? Supaya final, jangan ada diskusi lagi. Oke, kiamat kau hadirkan, saya hadir juga, supaya tidak ada lagi kisru. Kan jagoan dia. Dia memahami Al-Quran, dia memahami hadits. Apa yang disampaikan itu adalah betul. Apa yang disampaikan itu betul. Ya sudah, kenapa takut? Kenapa sembunyi? Tidak mungkin polisi negara kita ini
akan menangkap Anda kalau Anda betul. Gak mungkin. Setelahnya Anda laporkan, saya datang. Gak mungkin saya ngumpet kayak kiamat. Saya datang. Kalau saya dilaporin, minta laporkan Bang Suma, silakan Anda laporkan. Saya pasti datang dan saya pasti uraikan apa yang saya tahu. Sederhana bukan? Nah, kalau kiamat merasa betul tentang Islam, betul tentang Al-Quran, betul ilmunya tentang hadis, hadir, permalukan kami di situ. Sederhana kok. Tidak mungkin Anda langsung dipenjara, enggak. Anda ditanya dulu, diselidiki dulu. Apa masalahnya? Apa yang kau katakan? Saya mengatakan Nabi Muhammad menghalalkan menyetubuhi binatang. Kasih dalil. Nah, Anda paparkan. Oh, ternyata betul. Ternyata hakim memutuskan kiamat betul. Malulah umat Islam se-Indonesia. Malu kami. Ini apa kau sembunyi-sembunyi kayak kucing? Seperti saya dong. Seperti saya dong. Kemana-mana, ke Medan, ke Bandung, ke Bogor, ke kemana-mana. Kau panggil lagi aku ke Kupang, ini tinggal 1 hari loh. Waktumu tinggal 1 hari, si RK. Saya kasih kau waktu 3 kali 24 jam. Saya jawab tantanganmu, kau aja saya diskusi di Kupang. Saya tunggu tinggal satu hari ini. Awas, kalau sampai kau tidak muncul dan tidak menanggapi tantanganmu sendiri, berarti kau penakut. Dan saya minta Indonesia melihat bahwa lihatlah pengecut, penakut. Hanya bisa keluar-keluar karena Google-nya mati lampu, selesai, ilmunya habis. Saya datang. Kau pikir saya penakut? Orang Makassar lagi kau tantang. Kau masuk lubang tikus pun saya kejar. Kau jual, saya borong. Kalau kamu jagoan gini, kita ke Filipina ngapain jauh-jauh kucluk? Oh, mau nih di mana? Di Kupang. Ya sudah, ayo, saya datang. Berapa sih tiket ke Kupang? Paling juga 3 juta. PP yang udah sampai 10 juta. Saya datang. Kita bahas kata Allah menurut ente. Ayo. Tinggal 1 hari loh. Jangan sampai kau malu. Jangan sampai kau malu. Kau yang nantang saya. Mari ke Kupang. Habis itu ke Makassar. Nggak perlu kau ke Makassar. Nggak perlu. Orang Makassar najis sama kamu. Malu. Nggak perlu tanah Makassar ini kau injak orang kayak kau. Saya yang datang ke kampung. Kau bilang ke orang Kupang, saya datang. Siapkan datamu, saya datang. Ingat, tinggal 1 hari loh. Saya kasih kau 3 kali 24 jam. Ini tinggal 1 hari. Jangan sampai kau tidak muncul di sosmed. Hah? Saya akan datang. Kita membahas kata Allah. Hebat kan umat Islam itu? Giliran kau nantang, kami datang. Jangan kau ditantang, diajak diskusi baik-baik. Bayar 200 juta ya. Saya nggak perlu kau bayar. Saya datang ke kampungmu. Dengarkan ini, saudara-saudaraku yang ada di Flores, di Kupang, yang ada di Kupang yang saya cintai dan yang saya kasihi. Dengarkan. Saya Bang Suma, putra Makassar Bugis, dipanggil datang, ditantang datang ke Kupang untuk membahas tentang kata Allah. Sebagai putra Makassar Bugis, malu saya kalau saya tidak menjawab tantangan itu. Izinkan saya untuk memuaskan si RK. Izinkan saya. Saya datang dengan materi kata Allah. Kata Allah. Saya tidak butuh 200 juta. Saya datang. Dan kalau sampai RK tidak menjawab tantangan saya, itu sama halnya mempermalukan saudara-saudara kita yang ada di Kupang, karena dia sudah mengatasnamakan daerah. Sekarang saudara-saudara yang di Kupang, tengoklah dia. Kau datang ke Kupang, datang ke NTT ya. Saudara-saudaraku di NTT, bukannya saya mau mengadu domba kalian, tapi lihatlah, dia yang membawa wilayah, saya datang ke sana. Tinggal 1 kali 24 jam. Kalau sampai besok tidak ada dia nongol, itu sama halnya mempermalukan tempatnya sendiri, mempermalukan orang Kupang. Orang Makassar lagi kok tantang-tantang begitu, ceh. Apa Pum? Mau ngomong apa kau? Mau ngomong apa kau? Pak Suma, kapan ke Kupang? Saya tunggu. Langsung aja ke Kupang. Oh, nggak bisa gitu. Kenapa nggak bisa? Begitu. Kenapa? Takut.
Takut. Kamu pernah dengar sejarahnya orang Makassar takut? Ada, pernah kau dengar? Saya nggak tanya itu. Kenapa? Enggak, aku tanya dulu. Di kampungmu di Kupang sana ada Makassar takut? Jangan kau bilang takut. Jangan kau bilang saya takut. Dengarkan. Dengarkan. Saya ditantang sama si RK. Saya disuruh datang ke NTT. Saya jawab tantangannya. Nah, sekarang saya minta RK itu tunjuk hidung. Saya minta dia tunjuk mulut congor. Ayo Bang Suma, saya sudah siapkan waktunya tanggal sekian, bulan sekian, tahun 2024. Ini surat izin keramaian dari kepolisian. Saya datang. Artinya saya nyaman dong. Aman kan? Tidak terjadi keributan kan? Karena kita tidak menginginkan ada yang keributan. Ini kita hanya berbicara mengenai data ilmiah. Dari mana Bible menggunakan kata Allah. Saya akan menuntut itu di situ. Dan saya minta RK untuk menjelaskan. Kalau saya salah, berarti diam. Tak ada lagi yang perlu dibahas tentang kata Allah di dalam Bible. Tapi kalau ternyata terbukti Islam yang betul tidak boleh menggunakan nama Allah pada bukan tempatnya. Allah tidak beranak, tidak diperanakkan, apalagi mati digantung di pohon. Artinya, Lai harus melepaskan semua kata Allah. Itu loh. Jadi nggak usah nantang-nantang, nggak usah nantang-nantang. Nggak perlu kayak gitu kali Kak. Enggak itu. Kalau Anda mau adil ke Jakarta, tapi saya tahu Anda itu takut. Saya datang dong. Iya kan? Anda kan takut, berarti saya harus datang. Aja ke Jakarta nggak mau. Saya datang ke kampung Anda, ke rumah Anda. Tapi saya bawa minum sendiri ya. Saya bawa aqua sendiri, saya bawa makan sendiri. Karena saya harus. Nggak usah ke Filipina, saya tahu dia nggak punya duit. Uang baju saja donasi. Ya, ini ada Charles. Charles Muslim apa Kristen Charles? Charles ini. Kita tunggu 1 kali 24 jam lagi si RK. Kalau tidak ada tamat riwayat. Tamat riwayatnya. Artinya tamat riwayat itu percuma dia keluar-keluar di sosmed, tantang, petenteng. Ternyata biji pelernya hanya sebesar kelereng. Halo Bang Suma. Ya, halo Bang. Halo Bang. Pernah ingat saya tahun 2021 saya pernah diskusi sama Bang Suma. Iya. Gimana, saudaraku? Masih mau diulang diskusi kita? Iya, silakan. Abang di Kupang juga? Saya di Makassar. Kan kita dua pernah cerita kan? Oh iya, betul. Iya. Okay. Jadi begini Bang. Siap. Begini saja, saya kan orang yang punya prinsip bahwa kalau itu bukan saya punya, ya upayakan jangan dipakai gitu. Betul. Ini baru sehat. Tetapi apa itu ada kan sudah terlanjur, sudah ada. Iya kan? Sudah terlanjur kan. Tetapi saya telusuri sejarah, ternyata itu kesalahan awalnya adalah tokoh-tokoh Muslim yang dahulu yang terjemahkan Bible ke dalam bahasa Indonesia. Itu disengaja atau kesalahan Bang? Sebenarnya itu adalah bagian daripada disengaja karena waktu itu kurangnya kosakata dalam bahasa Indonesia. Kalau sekarang masih kurang? Ya sekarang sih kalau dilihat ya kalau sesuai pembelajarannya sudah tidak kurang gitu. Nah, berarti sekalipun masih ada gitu, masih ada kekurangannya. Tetapi kalau dalam kaitan itu harusnya dipahami dulu bahwa orang Kristen pakai itu karena sudah tertulis gitu. Jadi kalau itu mau lain mau rubah itu butuh proses. Prosesnya berat. Iya, karena kami sudah bertanya juga kemarin kepada orang-orang lain yang ada dalam diskusi di TikTok ini juga. Ternyata mereka mau rubah tetapi perlahan. Tuh, jadi bakal dirubah nanti. Iya, bakal dirubah. Tapi Alhamdulillah.
Oke. Makanya kata Allah yang dua, yang Allah huruf besar, yang huruf kecil, sudah dirubah, yang kecil tidak ada. Iya. Jadi pelan-pelan. Iya, pelan-pelan gitu. Jadi tidak instan karena sudah beredar kitab, dan kalaupun itu ditarik mungkin sudah sulit, tapi itu menjadi sejarah bahwa pernah orang Kristen pakai istilah-istilah dalam bahasa Arab, yaitu bahasa seperti kata Tuhan yang orang Arab, seperti itu dan lain-lain. Tapi yang saya sampaikan bahwa Roh Kudus itu orang Kristen mungkin sulit lepas karena itu dia berkaitan dengan bahasa ibu Yesus. Iya. Ibunya Yesus maksudnya? Dalam bahasa ibu, contoh bahasa Indonesia yang dahulu mereka juga pakai Roh Kudus itu. Bahasa asal Yesus, Ruach HaKodes kan. Dan itu susah dilepas. Yang namanya pelafalan jadi ke Indonesia pasti pakai Roh Kudus. Tuh. Jadi itu saja yang mau saya sampaikan Bang Suma, untuk bagaimana ke depan nanti orang-orang lain juga akan ini, dan mudah-mudahan juga kitab dari bahasa Aram juga keluar, Aramaik juga keluar, baru bisa dilihat gitu. Iya. Yang penting sudah ada niatan untuk merubah, untuk mengganti. Itu sama dengan sudah mengakui itu adalah kesalahan, kan gitu. Iya. Salah Kesalahan terjemahan. untuk Islam dulu. Ini Bang Charles berita dari mana mau dirubah Bang Charles? Kalau dirubah bubar Roh Kristen. Anda kenapa harus dibubar gitu? Bubar Kristen kalau dirubah ya guru ya. Kalau berkaitan dengan iman saya keras, tetapi berkaitan dengan cuma masalah pakai kata dan istilah itu bisa saja kok dirubah. Ya, artinya kesimpulannya bisa dirubah dan akan dirubah. Iya, dan akan dirubah ya. Nah ini kesimpulannya kami ini, ketika ada sebuah kitab yang dianggap suci ternyata punya kesalahan, ya pikir aja sendiri Bang. Berarti kitab ini bermasalah. Masalahnya karena itulah dulu sejarah awalnya terjemahan kitab ke bahasa Indonesia, bahasa Melayu itu kekurangan bahasa, dan toko-toko yang terjemahkan itu ternyata toko-toko Islam, orang Islam sendiri gitu. Jadi ini adalah orang-orang tua-tua Islam waktu itu yang itu tujuannya itu karena kekurangan. Karena tidak ada Tuhan dalam bahasa Indonesia yang bisa dipakai kayak Sang Widi tadi yang hidup punya, akan benturan dengan mereka dan tidak pas gitu. Makanya itu dipakai yang dari Arab karena itu dilihat sebagai tolak ukur sejarah bahwa agama-agama Semitik gitu, maka dipakai itu. Ya syukurlah kalau sudah Ya diakui. seperti itu. Ya mudah-mudahan tidak seperti RK ngotot, malah dia mau nantang saya diskusi bahas kata Allah ini. Iya, masalahnya kan teman-teman yang tidak mau untuk move on dari kata Allah itu karena mereka sudah punya kebiasaan dan tradisi mereka pakai itu, sehingga mereka mau merubah itu sulit. Dan mereka punya mental untuk dobrak, marah gitu. Mereka marah karena umat Islam nuntut kembalikan nama Tuhannya gitu. Iya itu karena mereka berpikir bahwa ada dari teman-temannya NTT yang pernah saya diskusi, kenapa kamu ngotot seperti itu ya? Kami ngotot karena yang punya persoalan pertama buat kesalahan adalah mereka punya tokoh-tokoh Muslim sendiri. Saya bilang iya, tetapi pada dasarnya kita punya Tuhan itu namanya Yesus, ya pakai nama Yesus saja gitu. Betul. Seperti itu. Namanya Yesus, betul sekali. Iya. Nah ini seibarat kata lebih baik namanya yang asli dari bahasa Aram, bahasa Ibrani, dan itu adalah Yosua. Betul. Pakai aja nama Yosua, itu lebih keren. Karena Kristen itu bukan dari Eropa sebenarnya.
Kristen itu berasal dari Timur Tengah juga, yaitu daerah Turki. Daerah sebenarnya adalah daerah Galilea. Itu. Bukan di Antioquia. Antioquia itu istilah dipakai pada saat itu. Tapi Antioquia itu setahu saya di Turki. Tapi sebenarnya orang yang mengikuti Yesua itu gitu. Tapi kalau makanya dibilang sebenarnya yang bahasa sebenarnya pengikut Yesua, bukan Kristen. Tapi karena itu kan kata hinaan kepada orang yang mengikuti Yesua sebagai manusia ini. Orang-orang Ibrani kan seperti itu. Kalau yang saya tahu, murid-murid Yosua itu mereka pelaku Taurat. Mereka tidak meninggalkan Taurat. Makanya orang Ibrani, mereka orang Ibrani itu orang Ibrani yang pada dasarnya atau orang-orang Yahudi, bukan Yahudi, orang-orang suku Yakub ya, suku anak-anak Yakub ya, atau keturunan Yakub, itu mereka adalah berbahasa Ibrani gitu. Tetapi karena itu, kenapa ganti nama Pak Henry Celebes? Andi Celebes. Bang Suma turunnya. Halo. Bang Suma turun. Bang Juma kena pelanggaran. Ada. Charles ini dari mana? Bentar dulu. Enggak, saya mau tanya kamu dari mana? Dari Kementerian Agama kah? Loh, apa hubungannya? Saya sudah berdiskusi sama orang-orang dari Lai itu. Dari mana? Dan mereka sampaikan begitu, orang-orang Lai. Dan mereka sampaikan ada musik, ada musik, sipum. Ada musik. Kalau mau bicara dulu, kalau ada musik jauh dulu dari sana. Kalau ada musik jangan bicara dulu. Oh iya, saya tidak ada musik, saya tidak. Enggak si Pop itu. Jadi menurut Pak Charles ini apa sih kalau disegerakan itu kira-kira apa yang terjadi Bang kalau istilah-istilah Islam ya, itu? Karena banyak dokumen terkait gitu. Saya bukan pelanggaran, saya dilaporin. Ya silakan Bang Yuma dilanjut lagi. Lanjut. Nah. Udah. Jadi seperti itu Bang Zuma. Saya bagian terakhir Pi. Bang Zuma kan dulu kan sedikit sama saya kan sedikit menjelekan sampai Maria harus gini, ya kan. Tapi saya tidak persoalkan itu karena Kristen itu orang-orang yang percaya sama Yesus itu orang-orang yang bukan punya hati keras gitu. Tapi hati menerima sekalipun dihina gitu. Oke, baik. Kalau seharusnya kalau begitu kita buktikan ya Bang ya. Kalau orang Kristen itu berhati lemah, baik. Ketika Yesus berkata, aku diutus hanya kepada domba yang sesat dari umat Israel, apakah hati Kristen mau menerima pernyataan Yesus ini? Ya menerima, karena waktu itu kan ada perempuan yang membutuhkan pertolongan itu dari Yesus. Kan Yesus juga merasakan mengatakan hal yang sama untuk perempuan itu. Dan berarti bilang anjing saja cuma menerima remah-remah dari tuannya itu. Berarti betul Yesus ini hanya untuk orang Israel. Yesus itu pada jelasnya adalah pertama untuk orang Israel, tetapi orang Israel tidak menerima itu sebagai milik mereka, menerima Yesua ini sebagai milik mereka, maka Yesua menetapkan itu untuk bangsa lain, yaitu kata pergilah jadikanlah semua bangsa muridku itu. Tapi ketika dijadikan segala bangsa muridnya, harusnya di luar bangsa Israel itu ya harus menjadi murid, bukan menjadi hamba. Iya, kan kami murid kan. Kalau murid ya harus mengikuti, kan dikatakan di data 20-nya, dan ajarlah mereka melakukan segala sesuatu yang kuperintahkan. Nah, mana perintahnya ibadah minggu? Perintahnya yang pertama itu kasih. Enggak, tunggu dulu. Kalau kasih itu kan Tuhan, gitu.
Kalau kasih itu kan masuk di implementasi Torah. Ini yang pertama adalah ibadah hari Minggu. Untuk mengenal Kristen, lihat ibadahnya, yaitu Minggu. Iya. Ajarlah mereka melakukan. Kenapa ibadah hari Minggu? Bukan kenapa. Mana perintah, kan perintahnya jelas. Ajarlah mereka melakukan segala apa yang kuperintahkan. Apa yang diperintahkan Yesus? Adakah perintahnya hari Minggu? Iya, kalau hari Minggu perintahnya untuk hari Minggu memang tidak ada. Berarti bagaimana Kristen disebut pengikut? Tetapi itu berdasarkan pada waktu dan kondisi di mana Yesus bangkit. Enggak, bukan itu. Ini berbicara mengenai Makanya perintah. dimasukkan dengan tradisi. Berarti tidak ada perintah. Tidak ada perintah di situ. Katanya pengikut. Tidak ada perintah di situ. Ya katanya pengikut, Bang. Pak Suma, orang Kristen itu ibadah bukan dikhususkan untuk hari Minggu aja. Charles jawab yang benar dong. Nah, yang dikuduskan itu Sabtu, enggak usah lebay. Sabar dulu Pak. Enggak, sekarang kan ke gereja khusus Minggu aja kan. Nah, sekarang permasalahan. Minta maaf Bang Suma, bukan khusus Minggu. Itu salah gitu. Jadi 5 kali sehari juga. Seperti hari Jumatan itu banyak jemaah itu datang atau orang-orang datang. Seperti juga itu hari Minggu. Ya kalau Jumat kan Islam, kalau Sabtu kan Yahudi, Kristen kan Minggu. Nggak usah dirubah-rubah. Kalau saya tanya balik gimana? Sabar dulu Bang Pu, sabar. Gak usah dirubah-rubah lah. Kan memang awalnya Katolik Minggu ibadahnya. Kalaupun sekarang ada hari Jumat mungkin niru Islam. Kalau ada yang Sabtu mungkin niru Yahudi. Sabar dulu Bang. Kristen itu aslinya Minggu ibadahnya. Pertanyaannya aslinya Minggu itu betul. Pertanyaan berdasarkan tradisi yang dimana Yesus bangkit pada hari Minggu kan dan itu di luar. Hari pertama itu kan adalah hari kemenangan Yosua. Ya itu kalian. Ini saya berbicara mengenai Yesus, Bang. Ini saya berbicara Yesus. Makanya saya berbicara Yesus, bukan berbicara Kristen. Yesus kemudian menerima pengajaran Sabat, kan gitu. Sabat itu Sabtu. Nah sekarang Kristen Minggu. Sedangkan kalau Yesus berkata, aku diutus hanya kepada domba dari umat Israel, Anda mengatakan itu dulu. Karena ditolak, maka Yesus mengajar ke luar Israel. Nah, ada dalilnya enggak? Aku diutus kepada luar Israel. Kalau dalilnya kan tadi, pergilah jadikanlah sebuah bangsa muridku. Karena penolakan itu. Berarti Yesus ini tidak menerima perintah. Kan kalau di Matius 15:28, aku diutus oleh Bapa hanya kepada domba yang sesat dari umat Israel. Ada enggak ucapan Yesus, aku diutus oleh Bapa untuk seluruh bangsa? Ucapan apa? Ucapan Yesus, aku diutus untuk seluruh bangsa. Ada enggak? Ucapan Yesus kan tadi. Tapi kalau ucapan Bapa itu kan kata itu merujuk kepada dia melakukan perintah untuk mengajar, menginjili. Saya belum pernah menemukan ada orang Yahudi Bang datang ke Indonesia mengajarkan Kristen. Karena orang Yahudi tidak datang ke Indonesia. Orang-orang yang mendengar Injil berita sukacita itu yang melakukan penginjilan kemana-mana. Iya. Kalau misalnya penginjilan kemana-mana, kan perintahnya dijadikan sebagai murid kan? Iya. Ya, kenapa Kristen jadi hamba? Kata hamba itu dimaksudkan kepada kerendahan hati kami sebagai manusia. Oh enggak, beda. Dari murid, aduh. Hamba itu kaitannya dengan ketuhanan. Seperti Yesus menjadi hamba bagi Elohim. Murid-muridnya sebagai hamba bagi Elohim. Kristen sebagai hamba bagi Yesus. Di mana Yesus mengajarkan menggantikan Elohim dengan dirinya? Itu loh. Kan Yesus mengatakan aku diutus. Aku diutus hanya kepada domba yang sesat. Makanya kata Tuhan muncul atau dalam lain terjemahkan Tuhan itu merujuk kepada kami sebagai hamba. Murid-murid Yesus juga disebut sebagai hamba.
Hamba untuk Tuannya Yesus. Oh, salah. Yesus itu tidak pernah menjadi Elohim bagi murid-muridnya. Tuan. Kalau jadi Tuan iya, kalau jadi Tuan iya. Nah, tapi tidak pernah dielohimkan. Kata Tuan itu merujuk kepada punya hamba. Tidak pernah dituhankan. Yesus itu tidak pernah diibadahi oleh orang-orang yang menjadi muridnya. Beda dengan Kristen. Kristen ini betul-betul menjadikan Yesus sebagai ilahi. Tidak ibadahi itu kalau tidak ada boleh. Tetapi diibadahi itu ada karena Thomas juga menyembah dia dan dia tidak menolak. Thomas di mana menyembah Yesus? Iya. Saat Yesus berkumpul di dalam bersama murid-muridnya, berarti Anda pengikut Thomas? Bukan pengikut Thomas, saya pengikut Yesus. Loh, Yesus menyembah Elohim. Thomas Anda katakan menyembah Yesus. Nah, siapa yang menyembah Yesus? Thomas kan? Berarti Anda pengikut Thomas. Yesus menyembah siapa? Jadi kalau kata itu merujuk kepada penyembahan, lalu kenapa kamu menolak bahwa Yesus itu adalah bukan Tuhan? Dari mana kamu bilang bukan Tuhan? Dia manusia. Manusia, tetapi tetapi dalam hal ini, kenapa turun Bang Suma? Enggak turun. Itu kena lagi dilaporkan itu. Dilaporkan Janganlah dulu lah. Ini maksud saya ini saya mau arahkan dulu cerita yang realistis saja. Bentar bang. Ayolah teman-teman Kristen, ini kan room edukasi, ini kan room bentar. Saya lagi ngomong, ini kan room edukasi, nggak usah lah kalian main lapor-lapor gitu. Ini kan kita lagi berbagi ilmu, kita kan lagi diskusi di sini. Teman-teman muslim silakan tap layar ya, di gaspol tap layarnya ya. Bang Puk, saya mau bawa kasih untuk Bang Suma juga gitu. Bang Suma kan berpikir bahwa orang Kristen semua jahat, tapi saya tidak. Saya sudah diskusi sama dia banyak kali, bukan satu kali hari ini. Minta maaf ya, saya juga punya TikTok yang lama saya sudah lupa ya, karena di akun beda jadi saya lupa. Tapi itu saya punya TikTok yang dulu itu banyak saya berdiskusi sama Bang Suma. Oke, saya bukan kita lanjut ya. Sama Bang Suma hari ini ya. Oke, kita lanjut Bung. Iya, sekarang gimana? Lanjut. Jadi seperti itu bahwa Thomas saja menyembah dia dan dia tidak menolak. Ngapain kami menolak? Iya, berarti kan Anda pengikut Thomas. Nah, kami bukan pengikut Thomas, kami pengikut Yesus. Yesus menyembah siapa? Yesus menyembah Sang Bapa. Nah, karena berarti di dalam Yesus berarti pengikut Yesus mengikuti Yesus dong, menyembah Bapa. Sabar dulu, Yesus menyembah Sang Bapa sebab Bapa itu roh, Allah itu roh. Nah, terus yang kalian ikuti nyembah Yesus siapa? Kan kami menyembah sesuai dengan Thomas menyembah. Ya, itulah makanya aku bilang kalian pengikut Thomas. Maka kitab Yohanes 1 yang 10 ayat 30, aku dan Bapa adalah satu. Itu ya sudah, itu urusan belakangan. Ini kita lihat Yesus menyembah kepada Sang Bapa. Kristen menyembah Sang Anak. Siapa yang Kristen contoh menyembah Sang Anak? Ya, Thomas. Berarti kalian itu adalah pengikut Thomas. Kami menyembah Sang Anak karena Sang Anak diberikan kuasa itu. Nah, udah, itu urusan Kristen. Yang pasti Yesus menyembah Sang Bapa. Betul ya? Yesus menghormati Sang Bapa dan menyembah Sang Bapa sebab ia adalah roh pemilik Yesus menyembah dan Sang Bapa. Roh yang di dalam Yesus. Nah, sekarang permasalahannya, apakah Yesus pernah menyembah Yesus? Yesus menyembah Yesus. Yesus menyembah nama Yesus. Iya. Yesus bisa menyembah nama Yesus karena namanya itu namanya Bapa. Tidak berasumsi tua. Kita diskusi ilmiah berdasarkan Bible. Ya, sabar dulu. Nama yang engkau berikan kepadaku. Apa itu nama yang mana? Nama itu. Nama yang mana? Nama Yesus itu nama milik Sang Bapa. Bukankah Yosua lebih dulu menggunakan nama itu? Yosua bin Nun, anak laki-lakinya Nun. Justru itu. Berarti sebelum anak Maria mendapatkan nama Yosua,
ada lebih dulu mendapatkan nama Yosua kan? Justru itu nama Yosua. Jadi ada berapa yang diberi nama Yosua? Nama Yosua di Perjanjian Baru itu nama ikatan dengan Yesus di Perjanjian Baru. Ya, berarti sebelum nama anak Maria Yosua, anak daripada Nun lebih dulu menerima nama itu. Jadi nggak usah akal-akalan kita tentang kayak gitu, Bang. Justru itulah dia dihargai sebagai orang yang membawa orang Israel masuk tanah Kanaan. Iya, apa ini nyambungnya, kemana perginya? Yesus, kan Yosua bin Nun kan masuk ke bawa orang Israel masuk ke tanah Kanaan kan? Iya, nama yang mana? Nama yang mana yang dikasih? Kan nama Yosua. Iya, kan? Nama Yosua itu adalah nama sang Bapa. Aduh, susah ini kalau begini. Anda ngomong, saya ngomong juga. Ngomonglah Bang sampai puas, silakan. Bodoh-bodohin kami, bodohin kami sampai kami gila kayak kalian. Bodohi kami, bodohi. Ayo, semangat bodohi kami. Cuma bicara, terserah bicara. Charles, kamu turun aja. Bodohin kami, Bang. Yesus menyembah Yesus, bodohin. Meskipun tak ada bukti, tak ada dalil Yesus menyembah Yesus. Bodohin sampai Anda puas. Bodohin kami. Silakan. Di mana Yesus menyembah Yesus? Charles, kau turun aja. Yang saya mau di sini, naik di sini saya mau. Bob. Lu mau diskusi apa mau apa, Bob? Saya mau tanya kapan semua ke Kupang mau menghujat di Kupang. Janganlah. Gak usah nantang-nantang kau, kafir. Gak usah nantang-nantang kau. Ketemu sama kita di Jakarta kau, berani nggak? Berani nggak lu? Tadi katanya mau ke Kupang. Kapan ke sana? Udah bagus begitulah. Saya ditantang sama RK, suruh datang ke Kupang. Saya iakan tantangannya. Saya tunggu jawaban 3 kali 24 jam. Sudah 2 hari berlalu belum nongol congornya di TikTok. Saya tunggu tinggal 1 hari. Kalau sampai dia tidak tampil untuk kemudian memfasilitasi saya ke Kupang, berarti dia cuma omdo. Harusnya sebagai orang Kupang kamu malu. Kau harusnya protes ke dia, bukan ke saya. Sama seperti ada anak Makassar nih, nantang orang Kristen datang ke Makassar. Orang itu sudah menjawab untuk datang ke Makassar. Apabila orang itu sudah menjawab mau datang ke Makassar dan anak Makassar yang menantang orang ini tidak datang, saya yang robek mulutnya anak Makassar tersebut. Saya yang robek duluan. Kau nantang orang datang ke sini, giliran orang itu mau datang kau tidak jawab lagi. Aku sebagai anak Makassar malu. Nah, kau sebagai anak Kupang harusnya malu. Cari RK, suruh pengakuan untuk supaya mengiyakan tantangannya itu sudah terjawab. Jangan malah kau serang saya lagi. Itu namanya tulul, alias dalam bahasa Cinanya bahlul. Harusnya kau punya malu, punya teman kayak gitu. Nantang-nantang orang, giliran dijawab tantangannya masuk ke liang kubur. Aneh. Makanya jangan bawa-bawa suku, jangan bawa-bawa daerah. Udah aku bilang kita di Jakarta aja. Enggak, harus ke tempatku di Kupang. Macam takut aja. Emang orang Kupang itu jahat? Enggak kan? Orang Kupang itu baik-baik. Orang Kupang itu warga Indonesia. Menjunjung tinggi NKRI. Ya saya datang, cuman saya minta jaminan keamanan supaya enggak ribut. Itu aja pun. Diskusi-diskusi agama enggak perlu ribut. Justru agama ini didiskusikan untuk mengademkan, bukan untuk meributkan. Cuman saya minta ada jaminan keamanan, itu aja. Ya silakan Bang. Yesus menyembah kepada Sang Bapa, Kristen menyembah ke Sang Yesus. Gak sama itu Bang. Beda Yesus, beda Bapa. 2 entitas yang berbeda, 1 ciptaan, 1 pencipta. Saya direpot lagi ya? Enggak ada suara, emang si Charlesnya nggak ngomong. Oh. Iya, saya enggak ngomong. Ya. Oke, itu Bang. Jadi Yesusnya itu menyembah Yohanes 4:22. Kemudian di Kisah Para Rasul 4 nomor 30 Yesus disebut sebagai hamba Elohim, hamba Bapa yang suci. Nah, sekarang Kristen muncul justru menyembah kepada hamba Tuhan. Nah, itu masalahnya itu di situ.
Maka pantaslah kemudian Yesus mengatakan, enyahlah daripadaku, kalian semua pembuat kejahatan. Kenapa membuat kejahatan? Karena perintah Yesus nyembahnya ke Elohim, bukan nyembah ke Dia. Makanya dikatakan dalam Yohanes 17:3, hidup kekal mengenal dua. Yang satu mengenal Tuhan, yang satunya lagi dikenal sebagai utusan. Jangan dua-duanya dijadikan satu. Enggak, beda itu. Hidup kekal itu adalah mereka mengenal Engkau satu-satunya. Kalau satu-satunya bukan dua, apalagi tiga. Satu-satunya adalah Engkau dan aku adalah utusan. Engkau yang Tuhan itu, aku hanya utusan. Itu yang betul. Sedangkan Kristen tidak. Satu-satunya Tuhan itu adalah kau dan aku. Kalau kau dan aku itu bukan satu-satunya, tapi dua. Makanya dalam Yohanes 8 Yesus mengatakan aku dan Bapa adalah dua. Juga di dalam Yohanes gimana? Masa bang? Dua di situ, aku dan Bapa adalah dua. Ada bang, coba baca Yohanes 8. Kita buka-bukaan aja. Yohanes 10 ayat 30, aku dan Bapa adalah satu. Ya, itu satu visi, satu misi, satu pengajaran. Itu tafsiran itu bang, itu tafsiran. Jadi menurut saudara aku dan Bapa adalah satu, itu satu apa? Satu hakikat. Oke, satu hakikat ya. Satu roh. Oke, satu roh. Oke. Ya. Yohanes 8:42, aku datang bukan atas kehendakku. Tapi kehendak. Jadi atas Dia yang mengutus aku kan. Oke. Itu satu hakikat. Satu hakikat atau dua? Bapa itu roh. Yesus punya roh, itu roh Bapa. Loh, berarti satu hakikat. Satu hakikat. Kalau satu hakikat, kenapa mengatakan aku datang bukan atas kehendakku? Lalu kehendak siapa? Seperti itulah terjadi. Bapa harus tidak bisa datang ke dunia, harus gimana ceritanya? Itu kemanusiaan. Seperti yang terjadi yang saya sudah pernah diskusi dengan bahwa pada kitab Ulangan 18 ayat 19 gitu. Saat Musa di atas gunung Horeb. Iya, sabar dulu. Musa Anda kemana-mana. Ini kita berbicara tuduhan Anda bahwa Yesus dan Bapa itu satu hakikat. Kalau satu hakikat, kenapa Yesus berkata? Diterjemahkan, tidak ada terjemahan yang lain kecuali di situ dibilang satu. Aku datang bukan atas kehendakku. Kok satu hakikat? Kehendak Tuhan itu berapa rupanya? Kehendak Tuhan itu satu. Satu. Yang datang jadi manusia ini Tuhan atau bukan? Tuhan lah. Berarti harusnya dia berkata apa? Aku datang atas kehendak siapa? Itu dikatakan seperti itu karena berdasarkan roh dan daging. Alamak. Yang daging itu seperti terjadi di Yohanes pasal 1. Ampun deh. Kan kamu cuma pakai satu ayat. Bukan bang, Yesus dan kamu tidak melihat di kitab Yohanes pasal 1. Yesus dan Bapa itu berapa? Itu. Aduh, bicara sendiri Anda ini susah. Ampun saya bang, ampun saya. Bicara kayak babi. Iya, nyerocos terus. Bukan, kalau nyerocos berisi nggak apa-apa. Ini nggak ada otak. Bapa dan Yesus satu hakikat. Berapa kehendak? Satu kehendak. Oke, kita uji. Yesus berkata, aku datang bukan atas kehendakku. Berapa kehendak di situ? Kalau bukan kehendak Yesus, berarti ada kehendak lain nggak? Betul. Bukan atas kehendakku kok, yang lain diam semua ini. Bukan kehendakku berarti kehendak yang lain. Betul? Kehendak Bapak. Kehendak Bapak. Kalau bukan kehendakku berarti kehendak Bapak. Berarti kehendakku kehendak Bapak enggak? Bukan. Bukan. Berarti kehendakku dan kehendak Bapak ada berapa kehendak? Dua kehendak. Makanya aku bilang saya diskusi dengan babi. Gak ada otaknya. Janganlah teman-teman, diskusi agama itu yang pakai otak lah juga. Kalaupun kalian tidak pakai otak, pakailah kejujuran. Jangan pakai cara iblis. Rendah kali cara kalian diskusi. Kita disimak banyak orang loh. Rendah kali cara diskusi kalian.
Kayak hewan kalian itu berdiskusi, kayak kambing. Kambing makan ini, mbek. Makan ini, mbek. Makan ini, mbek. Ini bukan sendal, ini adalah roti, mbek. Mbek-mbek terus. Kita ajak kalian untuk menggunakan akal. Ada berapa kehendak? Satu. Yesus berkata Yohanes 8:42, aku datang bukan atas kehendakku. Loh, katanya satu kehendak. Kalau satu kehendak, harusnya dia berkata, aku datang menjadi manusia atas kehendakku sendiri. Lu mau apa? Aku sendiri yang mau jadi manusia. Lu mau apa? Kau mau lawan saya? Hah? Saya ini adalah Tuhan yang jadi manusia. Lu mau apa? Itu kalau satu kehendak. Faktanya kagak. Aku datang bukan atas kehendakku sendiri. Berarti atas kehendak siapa? Kehendak Tuhannya Yesus. Gitulah cara diskusinya supaya nyambung kita. Super. Jangan kita memperbodoh diri kayak congor-congor asu gitu. Pakailah otak sikit diskusi itu ya. Pakai otak sikit. Mau saya tanya, hubungannya Tuhannya umat muslim dengan Yesus seperti apa itu? Tuhan. Oke, baik. Jadi ketika berbicara mengenai Tuhannya umat Islam, Tuhannya umat Islam itu disebut dengan sebutan Khalik, pencipta. Sedangkan Yesus ini manusia, sudah pasti ciptaan. Jadi hubungannya antara pencipta dan ciptaan. Nah, muncul pertanyaan, Tuhan yang disembah umat Islam itu yang mana? Kalau mau ditunjukkan kemudian objeknya, itu tidak mungkin. Karena pencipta langit dan bumi itu tidak serupa dengan makhluk, tidak serupa dengan ciptaan. Sama seperti di dalam kitabnya orang Yahudi, bahwa Tuhan yang maha tinggi tidak serupa dengan apapun, tidak sama dengan apapun. 2 Samuel 7 nomor 22. Yesus pun mengatakan hal yang sama. Yohanes 5:37. Tuhan Bapa tidak pernah kamu lihat dan suaranya pun tidak bisa kau dengar. 1 Yohanes 4 juga mengatakan itu, bahwasanya Tuhan, bahwa tidak ada manusia yang pernah melihat Tuhan. 1 Yohanes 4 nomor 12. Tidak ada seorang pun yang pernah melihat Allah. Itu dalil. Jadi hubungannya Allah itu di dalam Al-Quran dikatakan kemudian dalam surah Kahf bahwasanya Allah lebih dekat dari urat leher manusia. Allah mengetahui apa yang dibisikkan oleh manusia. Makanya dikatakan oleh Yesus dalam Yohanes 11 nomor 42, aku tahu bahwa aku senantiasa mendengarkan engkau. Engkau senantiasa tahu apa yang aku lakukan. Tetapi oleh banyak orang yang mengelilingi aku di sini, aku katakan kepada mereka agar mereka percaya bahwa engkaulah yang telah mengutus aku. Jadi Tuhan itu tidak bisa dilihat. Walaqad khalaqnal insan wa na'lamu ma tuwaswisu bihi nafs. Dan sungguh Allah telah menciptakan manusia dan mengetahui apa yang dibisikkan oleh hatinya. Dan aku Tuhan lebih dekat kepadanya daripada urat lehernya. Jadi kalau Anda berkata apa hubungannya Yesus dengan Tuhan umat Islam, Tuhan kamilah yang mengutus Yesus ini, Tuhan kamilah yang menciptakan Yesus ini. Kok bisa kayak gitu? Ya, karena Tuhan kami adalah Tuhan pencipta langit dan bumi beserta apa yang ada di antara keduanya. Demikian. Yang saya tahu, Yesus memperkenalkan Bapa di surga. Apakah Tuhannya umat muslim di surga? Oke, tidak ada satupun perkataan surga di dalam bahasa Yunani. Yang ada langit, Uranos atau Uranon. Nah, ketika kitab Anda diterjemahkan ke dalam bahasa Indonesia, untuk supaya orang tergiur masuk ke dalam agama Anda, maka langit diganti surga. Yesus itu mengatakan Tuhanku yang ada di langit. Tuhanku yang ada di langit, Tuhanku yang ada di langit. Tapi kata langit dirubah jadi surga. Supaya orang, waduh bagus ini, Yesus naik ke surga, berarti kita harus mengikuti dia naik ke surga. Bukan, Yesus naik ke langit. Tuhannya Yesus ada di langit. Dan Allah itu ada di langit. Makanya dikatakan maha tinggi.
Kalau maha tinggi berarti di langit, di arsy, di tahtanya. Allahu la ilaha An-Nahl 91. Gimana? An-Nahl 91. Ya. Quran An-Nahl Ya. 91. Oke, silakan. Coba dulu. Silakan. Bantu dibuka, Bang. Ya. Aku nggak ada apa. Oke. Innama umirtu an a'budu rabba hazihil baldah. Jadi berbicara mengenai negeri. Itu ya ayatnya ya. Betul ya? Iya, betul. Oke. Aku Nabi Muhammad hanya diperintahkan menyembah Tuhan negeri ini yang Dia telah menjadikan suci padanya dan segala sesuatu adalah miliknya. Dan aku diperintahkan agar aku termasuk orang yang muslim. Sekarang saya tanya, apakah pencipta langit dan bumi itu adalah Tuhan bagi negeri Indonesia? Di dunia ini ada 4.000 agama. Enggak, yang saya tanya, apakah pencipta Ya, langit? saya mau jawab. Iya, saya mau jawab. Silakan. Dunia ini ada 4.000 agama. Tuhannya itu tidak 4.000 sama. juga. Ya, oke. Dan Berarti menurut pengikutnya masing-masing, yang Oke. menciptakan dunia ini adalah Tuhannya masing-masing. Oke, baik. Nah, sekarang Tuhan yang benar itu apakah Tuhan Rabbus Samawati wal Ard? Tuhan seluruh langit dan bumi. Tuhan yang benar itu menurut kitab yang sering kubaca yaitu Taurat sama kitab para nabi, Bapa di surga. Enggak ada surga, jangan di dalam kitabnya Samayim, kalau dalam bahasa Ibrani Uranos, kalau dalam bahasa Yunani enggak ada surga. Yesus juga menyatakan doa Bapa kami yang di surga. Enggak ada kata surga, langit. Itu hanya tipuan lembaga Bible Anda. Itu tipuan. Coba Paulat, tidak ada surga di kita punya Coba Kristen. dibuka Al-Baqarah 125. Innama umirtu an a'budu rabba hazihil baldatil ladzi harramaha wa lahu kullu syai'. Nah, ketika dikatakan Tuhan negeri ini, Tuhan negeri ini 125 Al-Baqarah 125. ini Yang namal itu- dulu. Jadi Tuhan negeri Mekah, Tuhan negeri Makassar, Tuhan negeri Indonesia, Tuhan negeri Israel, Palestina itu adalah Tuhan yang sama. Karena Tuhan yang betul adalah Tuhan Rabbus Samawati wal Ard. Makanya dikatakan Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Segala puji bagi Allah, Tuhannya semesta alam. Mekah itu bagian daripada alam ini. Israel bagian dari alam ini. Indonesia bagian dari alam ini. Jadi ketika Bang Suma mengatakan aku menyembah Tuhannya negeri Makassar, Tuhan bagi negeri Makassar Yang itu saya adalah tanya, Allah. Bang, Al-Baqarah 125. Oh, pindah lagi. Al-Baqarah ayat berapa? Al-Baqarah 125. Al-Baqarah ayat 125. Betul. Di situ dikatakan begini. Dan ingatlah ketika kami menjadikan rumah tempat berkumpul dan tempat yang aman bagi manusia. Dan jadikanlah makam Ibrahim itu tempat sholat. Dan telah kami perintahkan kepada Ibrahim dan Ismail, bersihkanlah rumahku untuk orang-orang yang tawaf, orang yang itikaf, orang yang rukuk, dan orang yang sujud. Apa yang Anda pertanyakan? Apakah orang Bani Israel ke sana? Bersihkanlah rumahku untuk orang-orang tawaf, itikaf, dan rukuk. Dan telah kami perintahkan kepada Ibrahim. Mana ada orang Yahudi di sini, Bang? Enggak, Ibrahim itu kan Abraham menurut umat Iya. saudaraku Muslim. Iya, Jadi terus apakah apakah Abraham ke sana? Ya Abraham ini Apakah- Al-Quran saya. Apakah umat Bani Israel ke sana sampai sekarang? Ya ini Ibrahim kok jadi Israel? Nggak nyambung ya. Ini Nabi Ibrahim dan Ismail yang dimaksud. Ibrahim itu Bang, kalau mabuk mandi-mandi dulu deh. Ibrahim yang disebut di sini nggak disebutkan yang lain. Ibrahim dan Ismail, dan beliau memang berdua ini berdasarkan Bible sampai ke sana. Negeb dari Ibrahim dengan Abraham itu Palestina. Negeb itu bagian selatan dari Mesir. Bagian selatan dari Mesir itu adalah Mekah.
Di dalam Bible diceritakan dalam kitab Kejadian, Nabi Abraham mula-mula mendirikan kemah di selatan negeri mana? Mesir. Ketika dia keluar dari sana, dia larinya kemana? Gurun Faran. Di Gurun Faran, di Beersheba, kemudian Gurun Faran itu disebutkan dalam Perjanjian Lama. Artinya kemana perginya? Yang saya tanya, Israel ini kan keturunan Yakub, cucunya Abraham. Tidak ada disebut Yakub di sini. Israel itu Yakub. Israel itu nanti setelah Yakub. Yakub anaknya Ishak. Ini yang diceritakan Nabi Ismail dengan bapaknya Abraham, Ibrahim. Kenapa larinya ke Israel jauh kali? Kalau Ishak itu diberi kemudian Baitullah di mana? Di Palestina. Keturunan Abraham itu kan Israel. Terus apakah Israel sekarang ke sana? Yang masuk Islam ke sana pasti. Ziarah haji ke sana, umroh pasti ke sana. Berarti Abraham itu bukan Islam. Kenapa lagi Ibrahim bukan Islam? Apakah dia itu kemudian tidak taat kepada Allah? Ibrahim itu adalah orang yang taat kepada Allah. Ibrahim itu ketika diperintahkan sekalipun menyembelih anaknya, dia taat. Berarti dia Muslim, berserah diri. Kalau Tuhannya umat Muslim adalah Tuhannya Musa atau ya jelas Tuhannya Musa, karena Tuhan kami berfirman kepada Nabi Musa. Jelas saja itu. Belum selesai ku jawab. Apakah? Ya, saya belum bertanya juga. Nah ini pertanyaan saudara, apakah Allah itu Tuhannya Nabi Musa? Coba Anda tembak pendeta Anda dengan pertanyaan-pertanyaan begitu. Kalau tidak mabuk dia. Kalau bukan mimbar yang dibuangnya, gereja yang dibakarnya. Kalau pendeta Anda tanya kayak gitu melalui Bible. Ini saya bertanya, menjawab loh pelan-pelan. Belum selesai Anda loncat lagi. Kelihatan kali Anda benci kepada Islam. Anda mau mencari kelemahan Islam, nggak bisa. Nggak bisa itu Bang. Oke Bang Zuma, saya mau bilang. Ya silakan. Karena tadi Bang Zuma bilang saya tidak pakai data. Ya silakan. Ya saya bilang bahwa Yohanes pasal 1 ayat 2 itu. Apa itu? Ayat yang 3 itu jelas di situ. Segala sesuatu dijadikan oleh Dia. Dia siapa? Yesus. Oh itu mulai. Inilah aku bilang otak kalian itu sengklek. Nah, otak ini kalian itu hancur dijadikan oleh Dia, oleh Yesus. Kenapa Anda mengatakan Yesus, Bung? Yohanes 1:14 nanti ibunya geden baru ada Yesus. La haula wala quwata illa billah. Aku ada sebelum Bapak Abraham. Berarti siapa yang duluan? Yesus berkata begitu kan? Aku ada sebelum Abraham ada, itu latar belakangnya Yesus berkata seperti itu apa? Bukankah segala sesuatu ini ada sebelum segalanya ada di atas muka bumi? Ya, sebagai firman-Nya Tuhan tadi. Ya, memang kalau itu salah kalau dia mengatakan aku ada sebelum Abraham. Kalau berbicara mengenai sifat Allah, Allah punya sifat bersama dengan adanya Allah, dan itu tidak ada awalnya. Iya, itu Yesus juga tidak ada awalnya kan? Waduh, gila Anda ini. Karena dia pada awalnya adalah firman-Nya Tuhan. Waduh, gila Anda, betul-betul gila. Anda itu gila Bang. Bukan Anda. Anda itu sakit. Anda itu sakit Anda. Salomo. Kalau Salomo kenapa enggak? Anda itu gila. Memang cocok lah kamu itu di Kristen Bang. Cocok sekali kamu itu di Kristen. Kalau kamu nggak berfungsi Bang. Mana ada Yesus itu? Kemudian Anda katakan tidak ada awalnya. Jadi tua mana Maria dengan Yesus? Ku tak naik dulu sama saudara. Mampus. Tua mana Maria daripada Yesus? Maria duluan. Tua mana? Tua mana kok? Sebagai manusia Maria duluan. Saya tidak tanya sebagai manusia, sebagai binatang. Saya tanya sebagai manusia karena memang Yesus manusia. Sebagai manusia tua mana Yesus dengan Maria? Ya pasti Maria lah. Nah, udah kamu jawab sendiri. Bagaimana mungkin Maria yang lebih tua dari anaknya, Anda mengatakan Maria itu adalah Tuhan. Berarti kalau Maria lebih tua dari Tuhan Anda, berarti Tuhan Anda itu adalah Tuhan yang baru dicetak, baru dibuat belakangan.
Kan lucu, makanya aku bilang. Jadi saya tanya juga, nama Yesus duluan atau Maria yang duluan? Yesus itu ada nanti diberi nama setelah Yesus itu hamil. Hendaklah engkau memberi nama dia Yesus. Nama itu sudah ada di dalam mana? Tuhan sana, di dalam Aduh, ngarang. Coba tunjukkan gelar. Coba Anda tunjukkan gelar-gelar Tuhan dalam bahasa Ibrani. Silakan. Elohim, El Elyon, El Erai, El Shaddai. Terus apa? El Yesus. Ada El Yesus. Ngadi-ngadi ente ini. Bukan masalahnya itu, tetapi kan jelasnya adalah di situ nama Yesus itu sudah duluan ada. Itu apa? Nama yang kau berikan, maksudnya Yesus datang kepadanya malaikat menyatakan diri, Yesus, ya paman, perkenalkan nama Elohim ini kepada umatmu. Berarti nama Elohim yang datang kepada Yesus, yang diperkenalkan Yesus kepada pengikutnya. Bukan nama Tuhan yang datang itu Yesus. Yesus, ya paman, namaku Yesus loh. Namaku Yesus ini kuberikan kepadamu ya. Jadi kita sama-sama Yesus. Nah, Yesus menjawab, iya Yesus senior. Iya. Matius pasal 1 ayat 23 tentang Immanuel. Immanuel lagi. Jelas. Tolong tunjukkan kepada saya siapa yang pernah memanggil Yesus dengan panggilan Immanuel. Tunjukkan ke saya. Tunjukkan ke saya, Bang. Saya tidak berbicara penyanyi lama, ini kita berbicara perjanjian baru sekarang. Apa sih? Sekarang tunjukkan orang yang dekat dengan Yesus, ibunya lah, ibunya. Pernah enggak ibunya memanggil Yesus Immanuel? Dan orang-orang akan memanggilmu dengan panggilan Immanuel. Mana buktinya? Yesus dipanggil Immanuel. Ada orang yang pernah memanggilnya Immanuel? Beragama itu pakai akal napa sikit? Pakai akal napa sikit? Sikit aja. Jangan gini kali, Bang. Kak, saya diskusi pakai akal, Anda pakai congor. Loh, saya pakai akal tadi, kamu bilang tidak. Nah, kan sekarang kalau Anda pakai akal, bagaimana mungkin? 1 ayat 2, segala sesuatu dijadikan oleh Dia. Dia di situ adalah Allah, bukan Yesus. Kamu lagi sudah salah lari di situ. Loh, kapan Yesus ada? Coba baca, mana Yesus di situ, mana Yesus? Sebelum dia dikandung oleh ibunya, di mana Yesus? Baca baik-baik. Pada mulanya adalah Firman. Firman, bukan Yesus. Firman itu bersama-sama dengan Allah. Allah, bukan Yesus. Firman itu adalah Allah. Nah, Firman adalah Allah. Mana Yesusnya? Mana Yesusnya? Dia pada mulanya bersama-sama dengan Tuhan. Yang bersama-sama itu Firman, bukan Yesus. Ayo ya Allah ya Karim. Diskusi pakai akal apa, kawan? Pakai akal apa? Saya pakai akal ini. Pelit kali gunakan akalmu, yang kawan. Yang dahulu adalah Firman. Nah, yang Firman ini adalah Allah. Allah adalah Firman. Yesus mana? Alamak. Susahnya kalau sudah dogma gereja masuk di otak tidak berfungsi. Pada mulanya adalah ucapan itu bersama-sama dengan Tuhan, dan ucapan itu adalah Tuhan itu sendiri. Oke? Yesusnya mana? Yesusnya mana? Pada saat ucapan bersama-sama dengan sang pemilik ucapan, Yesus di mana? Belum lahir, Paman. Belum lahir. Kok susah kali, pakai dong akalnya sikit. Gimana sih? Rugi orang tua beli nasi, beli sayur kangkung tiap hari kasih makan ente, Bang. Oh, otak Anda nggak pakai. Ya? Sabar dulu, Bang. Itu ayat 14 jelas di situ. Firman itu telah menjadi manusia. Telah menjadi manusia. Semua tepuk tangan. Baru di situ ada Yesus. Itu pun bukan jadi manusia di situ, belum. Dia jadi daging dulu. Nanti setelah dikasih roh, baru keluar dari rahim, baru disebut manusia. Begitu. Kenapa kau katakan? Kenapa saudara katakan segala sesuatu itu dijadikan oleh Dia? Dia adalah Yesus.
Alamak. Dia adalah firman. Pada awalnya adalah firman. Matahari pada mulanya apa? Pada awalnya itu dia adalah perkataan Tuhan. Bedanya dengan Yesus? Ya, yang dahulu namanya firman, yang sekarang namanya Yesus. Alamak. Ganti nama saja. Aduh bang, sorry bang, kalau cuman modal congor kayak begini, kan kapan? Kita bicara akal kan? Kalau bicara akal, jadi manusia. Kalau bicara akal, bagaimana mungkin Anda sudah menjawab tadi lebih tua Maria daripada Yesus? Lebih tua Maria daripada Yesus. Masalah kelahiran di dunia memang manusia. Yesus itu baru, tetapi masalah ketuhanan itu duluan. Kalau saya mengatakan bom juga itu adalah Tuhan Anda? Enggak, ngapain? Loh, itu dari sisi kemanusiaannya. Nanti sekarang cerita, saya bikin kitab juga. Saya bikin kitab nanti. Saya bikin kitab. Pada mulanya adalah firman, firman itu bersama-sama dengan Theos, dan firman itu adalah Theos. Firman itu telah menjadi bom. Ente mau apa? Kalau saya katakan itu, kenapa Anda menolak? Kenapa Anda menolak bom menjadi Theos Anda? Saya menolak karena tidak punya nama di dalam kitab. Ya, itu kan karena sekarang belum dibuat, nanti dibuat kitabnya. Iya, dibuat itu salah orang menulis gitu. Salah orang menulis gimana? Sedangkan udahlah turunlah bang. Saya nggak bisa diskusi dengan orang yang tidak ada ilmu. Maaf kalau modal congor. Sudah. Habisin waktu saya dan tenaga saya percuma bang. Saya belajar siang malam Bible menghadapi congor kayak Anda untuk apa? Ke gereja aja bang, silakan mati dalam keadaan kafir. Saya tidak larang dan tidak ada orang yang akan menghalangi Anda. Matilah Anda dalam keadaan kafir, mungkin itu lebih baik bagi Anda. Silakan Anda mempertuhankan makhluk yang lebih tua. Yesus itu Tuhan bang. Oh berarti manusia Yesus adalah Tuhan. Nah, kasih dulu, Tuhan itu apa sih menurut kalian? Tuhan itu apa? Itu dulu. Tuhan itu apa menurut kalian? Kok nggak bisa bedakan Tuhan dengan manusia ya? Tuhan adalah pencipta. Kalau Tuhan adalah pencipta, berarti segala sesuatu di luar dirinya itu ciptaannya. Nah, Anda mengatakan Yesus manusia, berarti itu ciptaan, karena Tuhan bukan manusia, sedangkan Yesus manusia. Berarti Yesus ini adalah ciptaan Tuhan yang kalian tuhankan. Salahnya itu di situ. Tuhan adalah pencipta, manusia adalah ciptaan. Yesus manusia atau bukan? Manusia. Berarti dia adalah firman ciptaan. Jadi manusia. Nggak ada urus firman jadi manusia, firman jadi baskom, nggak urus. Yang jelas dia menjadi manusia. Ketika dia menjadi manusia, berarti dia menjadi ciptaan. Kalau firman menjadi Tuhan, Tuhan pun ciptaan. Sedangkan firman menjadi Tuhan, status Tuhan yang dari firman ini adalah status Tuhan yang diciptakan. Apalagi menjadi manusia. Sudah jelas-jelas manusia, berarti kodratnya turun menjadi ciptaan. Namanya dia Maha Kuasa bang. Oke, Maha Kuasa menciptakan dirinya gitu. Dia berinkarnasi menjadi manusia. Maksudnya berinkarnasi itu kan bahasa Hindu. Inkarnasi ini maksudnya apa? Dia menjadi manusia. Berarti ketika dia menjadi manusia, dia menjadi ciptaan. Siapa yang menciptakan tangannya Yesus? Tangannya adalah ciptaan Tuhan, kakinya adalah ciptaan Tuhan, badannya adalah ciptaan Tuhan. Berarti Anda menyembah ciptaan Tuhan.
Kalian mengaku ajaran para nabi dari Yahudi. Kenapa ada istilah inkarnasi? Jadi pahami dulu Tuhan itu apa. Tuhan itu adalah entitas tunggal yang absolut, tidak setara dengan apapun, tidak sama dengan apapun. Itu Tuhan. Jadi ketika Anda mengatakan Tuhan Maha Kuasa sama dengan Tuhan berkuasa menciptakan dirinya menjadi manusia, itu salah konsep. Itu bukan maha kuasanya ke situ. Maha kuasa menciptakan segala sesuatu. Berarti Tuhan itu maha menciptakan. Dia berkuasa menciptakan manusia lahir tanpa ayah. Itulah Yesus. Dia berkuasa menciptakan manusia tanpa ibu. Itulah Hawa. Dia menciptakan manusia tanpa ayah dan ibu. Itulah Adam. Jangan Anda mengatakan dia berkuasa menciptakan dirinya menjadi manusia. Itu salah konsep. Yang dikatakan Tuhan itu tidak pernah diciptakan. Makanya ketika Yesus datang ke bumi, dia berdoa kepada siapa? Dia menyembah kepada siapa? Dia tunduk dan berserah diri kepada siapa? Kepada Tuhannya. Yesus turun ke bumi mencontohkan tata cara ibadah, mencontohkan cara bertuhan yang betul. Sementara kalian Kristen bukan mencontohi Yesus, kalian mencontohi orang Roma. Hari Minggu kalian ibadah menyembah Yesus itu mencontohi Yesus? Bukan. Kalian makan babi itu mencontohi Yesus? Tidak. Kalian tidak bersunat itu mencontohi Yesus? Bukan. Kalian percaya kepada Paulus itu mengikut Yesus? Bukan. Halo Bang Jumalam. Malam. Jadi semua yang Anda lakukan itu adalah ajaran anti Yesus. Yesusnya adalah seorang Yahudi yang taat kepada hukum Tuhan yang datang kepada Nabi Musa. Sedangkan kalian menyembah kepada ciptaan Tuhannya Nabi Musa. Gini Bang Juma. Iya. Aku bukannya mau memproteksi tentang siapapun Bang. Aku Kristen. Masalahnya Yesus itu dituankan ataupun tidak dituankan. Konsepnya gini aja Bang. Gak usah cari-cari kesalahan apapun yang ada di kitab orang lain aja. Jadilah manusia yang bikin damai gitu Bang. Maksudnya berikan aja. Kalau orang mau login ke Islam, aku banyak belajar tentang Islam Bang. Ya ada sebagian yang apa, kalau abang menyakiti hati semua orang yang kayak gini, orang tarik aja secara dengan baik Bang. Gak perlu disalah-salahkan Yesus kok lahirnya gini. Karena yang mau diselamatkan manusia Bang. Makanya dia jadi manusia. Kalau yang mau diselamatkan ayam? Iya dia harus jadi ayam. Karena kita nggak akan pernah bisa ngerti Bang. Kalau dia mau menyelamatkan babi? Ya harus jadi babi. Nah ini yang kau sebut Allah. Iya Allah itu bebas-bebas ini aja, masalahnya Bang. di situ. Kalau yang kamu sebut teos, dewa jadi kucluk, jadi kutu, ya, jadi upil, itu urusan kalian. Masalahnya Tuhan kami yang kau bawa-bawa. Itu makanya keributan ini akan terus ada. Kalau Tuhanmu mau jadi babi, Tuhanmu dewamu mau jadi ayam, Tuhanmu mau jadi tai sekalipun, tidak ada urusan dengan kami. Masalahnya kau bawa-bawa nama Tuhan kami. Itu masalahnya. Jangan datang Anda menasihati saya. Nasihati pembuat kitabmu, nasihati pendetamu. Jangan kau bawa-bawa Tuhannya umat Islam. Kau katakan Tuhanmu bisa jadi ayam, bisa jadi babi. Ya itu dari tamu, tapi jangan bawa Tuhan kami. Nah, dengarkan ini teman-teman. Dia katakan Tuhannya bisa jadi babi, Tuhannya bisa jadi ayam. Nah, sementara Tuhan yang dimaksud di situ adalah Allah. Mereka sebutnya Allah. Ini penghinaan, ini penistaan yang kalian selalu merasa tersakiti. Padahal kamilah umat Islam ini yang korban atas kebengisan akidah Anda, ajaran Anda, atas kekurang ajaran agama Anda. Itulah kami tersakiti umat Islam. Masakan Allah bisa jadi babi? Itu di kamu, Theos, dewa kamu yang bisa jadi manusia, dewa kamu yang bisa jadi babi, bukan Tuhan kami. Jadi jangan kau bawa-bawa. Lepaskan nama Allah.
di dalam Bible. Aman, tidak ada diskusi lagi. Ngapain kalian ngurusin kalian orang-orang bahlul? Ngapain kalian ngurusin kalian ini orang-orang stupid, penyembah-penyembah manusia ini? Ngapain kalian ngurusin? Urusan kami banyak. Tapi karena kalian mengambil Tuhan kami, mau tidak mau kalian harus berhadapan dengan kami. Jangan merasa kita jangan saling menyakiti. Loh, Biblemu itu dibantu untuk menyakiti kami. Itu barusan kau katakan. Apakah siapa yang Anda maksud bisa menjadi babi? Allah. Kan biadab. Harusnya kalau yang bisa jadi babi adalah sembahan Anda, gunakan istilahnya dengan benar. Bahasa yang tertua pertama kali ditulis Bible Kristen itu bahasa Yunani. Tidak ada kata Allah di situ. Yang ada Theos. Jangankan Allah Tuhannya umat Islam, Elohim, Hasem, Adonai, El Elroy, El Shaddai, semuanya diganti Theos. Kenapa giliran Theos masuk ke Indonesia, justru Anda ganti menjadi Tuhan kami, menjadi Allah? Kenapa? Kasih aku bicara, Bang. Kasih aku bicara, Bang. Udah, silakan. Yang penting kamu sudah nangkap penjelasan saya. Silakan. Aku itu, Bang, nggak mau mempermasalahkan siapapun itu Tuhannya. Kalau ada orang Kristen yang menghina Tuhan Abang, aku di situ yang turun tangan. Tapi belum pernah orang Kristen, siapapun orangnya, menghina agama orang lain, Bang. Itu masalah keyakinan itu cukup dalam hati aja, Bang. Belum paham dia, belum paham. Bukan orang Kristennya lagi. Bukan masalah belum paham ataupun apa, Bang. Karena di Indonesia ini, Bang, kalau dibilang ini negara bertuhan ataupun negara agama, manusia udah banyak korupsi di Indonesia ini, Bang. Kalau cerita tentang Tuhan, untuk ngasih makan gelandangan aja nggak cukup, Bang. Nggak nyambung ente itu, saudara. Nggak nyambung. Kapasitas Anda untuk menasihati saya itu nggak cukup. Karena materinya pun Anda nggak paham. Kau katakan tadi Tuhanmu jadi babi bisa. Tuhan kami nggak bisa. Tapi Tuhan kami kalian ambil. Itu loh masalahnya. Contoh dalam 1 Korintus 1 nomor 25. Sebab kebodohan Allah. Allah di situ Allah. Kalian sembunyikan, kalian umpetin menjadi Allah. Kalau Anda mengatakan dalam kitab Anda sebab kebodohan dewa, atau sebab kebodohan Yahweh, atau sebab kebodohan Tuhan, silakan Anda rangkulan dengan itu, dengan Bible Anda. Tapi masalahnya Tuhan kami Anda bawa. Itu permasalahannya. Anda mengatakan Tuhan Anda bisa jadi babi. Tuhan yang mana? Tuhan Allah katanya. Itu kan nyakitin hati kami itu. Bang, nggak ada ya. Itu kan kitab itu ditulis sama nabi-nabi kami sebelumnya loh, Bang. Nabi mana yang menulis kitabmu? Nabi mana? Sudah jadi nabi rupanya Paulus. Bang, itu kepercayaan kami gitu, Bang. Iya betul, justru karena kepercayaan Anda ini yang salah, makanya diskusi ini dibangun. Kepercayaanmu itu salah. Salahnya di mana? Dari Islamnya, Anda kafir, Anda kufur, mau menyembah celana dalam pun tak ada urusannya. Salahnya adalah kalian mencatut nama Tuhan kami masuk di dalam kitab kalian. Itu salahnya. Oke. Kalau di Islam kan ada ceritanya lakum dinukum waliyadin. Untukmu agamamu, untukku agamaku. Jadi kalau abang di kepercayaan kami seperti itu, cukuplah abang mengampuni, mendoakan dia. Bahkan nenek saya Islam, Bang, dia mendoakan orang yang berbuat tidak baik, doakan dia. Tidak sesederhana itu, saudaraku. Saya setiap ibadah pun mendoakan kalian supaya mendapatkan keselamatan. Terus itu gimana, Bang, kalau masalahnya Anda membaca lakum dinukum waliyadin, untukmu agamamu, untukku agamaku. Ya untukmu agamamu lah, Tuhanmu ya Tuhanmu. Jangan Tuhanku ku ambil. Ini masalahnya sekarang adalah untukmu agamamu. Tapi kau rubah. Nggak ada. Ya nggak ada. Itu kata Allah itu dari mana kau ambil? Nggak ada pula. Matamu buram juga rupanya. Otakmu juga buram, matamu juga buram. Bang Juma, aku tahu abang udah viral. Abang kalau menasihati orang nggak perlu dengan kata-kata kasar, Bang. Dengan kata abang membentak. Iya, kalau Anda itu menggunakan akal, ya, bisanya kita halus-halus bicara. Masalahnya Anda tidak menggunakan akal. Dari tadi saya mengatakan permasalahannya itu bukan di situ. Permasalahannya adalah Bible.
sebagai buku panduan nyembah Yesus, mengambil nama Tuhan kami masuk ke dalam kitab kalian. Yesus nggak disembah ya Bang Juman. Yesus nggak disembah. Yang disembah, yang minta-minta disembah itu hanya iblis Bang, hanya setan. Oh, berarti Tuhannya Yesus iblis dong, karena dia pencemburu. Jangan ada ilah lain di hadapanku. Maksudnya apa? Jangan ada Tuhan lain. Berarti hanya dia saja Tuhan yang harus disembah dong. Bahkan perintahnya, bunuh orang yang tidak menyembah dirinya. Apabila di tengah-tengahmu ada satu orang yang mengajak engkau untuk mengabdi kepada Tuhan lain selain daripadaku, bunuhlah. Tanganmu sendiri yang harus melemparinya dengan batu. Berarti Tuhan yang diperkenalkan Yahudi setan dong. Karena Tuhan itu tidak mau ada Tuhan lain. Jangan ada ilah lain di hadapanku. Tidak mau dia. Hanya dia yang harus Tuhan. Tidak boleh ada yang lain. Artinya kalau Anda mengatakan seperti itu, berarti Tuhan yang diperkenalkan oleh Yahudi itu adalah setan. Begitu? Hah? Kasih bicara. Ingat ya Bang, di perjanjian lama dan perjanjian baru itu udah jelas berbeda Bang. Lari yang ke perjanjian lama, memang berbeda karena kalian itu bukan Yahudi. Kalau Anda mengatakan itu berbeda, pertanyaannya kenapa ada kitabnya Yahudi di kitabmu nempel? Betulin dulu sinyalmu itu. Udahlah Bang, udahlah. Kalau cuma modal congor, udahlah. Mending Anda nyimak aja. Tampilkan pendeta yang sedikit ada ilmu lah. Ingat ya, Tuhannya Yahudi itu tidak mau ada Tuhan lain. Hanya dia saja yang mau diibadahi. Hanya dia saja yang mau disembah. Tadi Anda mengatakan kalau ada Tuhan gila disembah berarti dia setan. Nah ini Anda menuduh Tuhannya orang Yahudi setan. Bahkan Yesus sendiri loh yang berkata bahwa Tuhan suka dengan penyembah-penyembah seperti itu. Menyembah dalam roh dan kebenaran itu Tuhan suka. Berarti Tuhan yang suka penyembahan terhadap roh dan kebenaran itu setan. Tuhan yang menjanjikan bidadari tunggu di surga nggak apa itu Bang? Siapa bilang? Buktinya Tuhan saya menjanjikan. Menjanjikan bidadari. Yes, betul. Digauli. Oh jelas. Kenapa rupanya? Sekarang saya tanya sama, sekarang saya tanya samamu. Nanti di surgamu menurut kamu itu nonotmu untuk apa? Untuk pesundal, wanita pesundal. Nah, untuk apa nonotmu itu? Gantungan kunci? Hah? Jadi nanti kamu ingin mengatakan bahwa kehidupan nanti setelah kematianmu kamu tidak punya nonot lagi gitu? Kamu jadi cacat. Yang tadinya sempurna, begitu masuk ke surga tidak sempurna lagi, tidak ada nonotnya. Halo Bang, aku bukan membahas diam dulu kau Rado, diam dulu kau Rado. Atau nanti senjatamu di surga itu hanya kau pakai untuk jolok mangga. Sedangkan Anda melihat di dalam Matius 19 nomor 29, Yesus pun mengatakan bahwa pengikutnya nanti akan mendapatkan 100 istri di surga. Ah, lu mau apa? Yesus menjanjikan pengikutnya 100 istri. Nabi Muhammad menjanjikan pengikutnya 72 bidadari. Ayo. Itu ayatnya dipotong-potong itu Bang. Justru betul. Memang dipotong oleh lembaga penipu Indonesia. Betul, memang dipotong. Penipu memang menipu. Memang penipu. Makanya dikatakan lai lembaga Al-Kibul Indonesia. Sakit kau. Bukan hanya dipotong-potong Bang. Iya memang dipotong. Coba kau baca Matius 19 nomor 29. Ada nggak dihilangkan di sana? Ada. Dihilangkan oleh lembagamu. Kamu yang menjelaskannya itu menyesatkan. Dihilangkan gunaikanya itu. Kata gunaika itu dihilangkan. Makasih sahabatku. Halai. Dihilangkan, kata istri dihilangkan di sana oleh siapa? Oleh lembaga LAI. A-nya itu cari sendiri, karena kalau Alkitab itu nama lain Al-Quran. Apa A-nya di situ? Terserah kau aja. Lembaga titik-titik Indonesia. Nah, lembaga apa itu yang suka kayak gitu? Theos, dewa diganti Allah. Ayo, lembaga apa itu namanya? Hah? Terserah Anda mau mengatakan A itu apa, terserah, urusanmu. Yang pasti bukan Alkitab. Asumsi boleh kalau setuju, tapi Alkitab jangan, karena Alkitab itu bukan
bukan milik Kristen, itu milik Islam. Kata Alkitab itu. Jadi LAI hanya itu apa terserah kalian, suka-suka kalian. Jangan pakai Alkitab. Karena itu milik Islam, itu milik Al-Quran. Oke lah bang. Nah, sesuaikan dengan isi Bibelmu. Bibelmu itu kan banyak ngeyelnya, banyak yang dipelintir dari aslinya, banyak yang disalahkan. Yang banyak nyontek itu kalian bang. Mana yang kami nyontek? Tunjukkan satu aja. Macet. Satu aja mana yang kami contek dari Kristen? Itu satu pelan-pelan yang ditiru Bible di Al-Quran. Yang pertama kata alim, kata akhir, kata akil balik, arwah diambil, aurat diambil, awal diambil. Itu semua dari bahasa Quran. Oke? Bait diambil, berkat diambil, bidat dipakai, bijaksana dipakai, kemudian bin dipakai, doa dipakai, faedah dipakai, fajar dipakai, fitnah, halal, hakim, haram, hikmat, hukum, ibadah, iblis, ikrar, ilham, ilmu, iman, jahannam, jin, kafir, khutbah, kitab, laknat, malaikat. Itu semua diambil dari Al-Quran. Mujizat, Nabi, mujizat, Roh Kudus, nafas, nas, rahmat, rasul, riba, roh, sabar, salam, saleh, setan, sujud, surat, syukur, tahir, tamat, umat, usul, wajib, wali, yakin, zina. Semua diambil dari Quran. Contoh, kita ambil yang paling terakhir, zina. Zina itu bahasa Quran. Bahasa Indonesianya apa? Lacur. Ganti aja lacur. Kenapa harus pakai bahasa Quran? Lacur, pesina, pelacur. Nggak usah pakai bahasa Quran. Iya kan? Wali. Boleh ambil dari Quran. Mau bahasa Indonesia, ganti aja kurir. Boleh ku tunjukkan itu bini, Gurunda? Rasul diganti menjadi apa Mbak Rasul? Rasul ganti menjadi utusan. Selesaikan. Kenapa harus ke Islam-Islaman? Kalian itu kurang kerjaan memang. Nah, tadi ada orang Hindu di sini komplain juga. Kenapa? Karena Tuhannya juga dicatat masuk ke dalam Bible. Bible bahasa Bali masuk juga Tuhannya orang Bali di sana. Sang Hyang Widi masuk juga di kitabnya orang. Jadi memang, aduh, kasihan kali memang agama kamu ini. Gak punya jati diri, gak punya harga diri. Ketika yang punya hak kemudian angkat suara, wah, lapor, penyesalan, penista, lapor. Padahal kalian yang kemudian memulai, kalian yang memulai semua ini. Kalian juga yang harus menghentikan ini semua. Kalian yang memulai, kalian yang menghentikan. Ini bisa berhenti kalau kalian punya jati diri, harga diri dikembalikan pada asalnya. Kita mau original teksnya bahasa Yunani, kembalikan aja ke bahasa Yunani, terjemahkan ke dalam bahasa Indonesia dengan benar. Jangan kau terjemahkan kalau bahasa Arab sebagian. Kan memalukan. Katanya Islam itu datang belakangan, tapi kenapa kamu ambil? Tuhannya umat Islam nanti muncul di abad ke-7, tapi kenapa kau pakai? Bang, Nabi Muhammad itu bukan utusan Tuhan, tapi kenapa kau pakai gelarnya? Kan lucu. Gelar apa? Rasul, itu gelarnya nabiku. Dari mana kalian menggunakan kata rasul? Aku yang anehnya bang. Dengar dulu bang. Halo. Enggak, lu ditanya Rado, itu kata Rasul lo ambil dari mana? Jadi gini, gak usah enggak, jadi gini, lu ditanya, lu ditanya kata Rasul ambil dari mana? Aku bukan sekolah teologi. Ya udah diam. Bahas sekolah teologi diam. Udahlah, kalau sebagai orang yang tidak sekolah teologi, harusnya kamu merenungkan, loh kok ini agama saya kalau agama benar dan Islam itu agama salah. Tapi kenapa agama saya niru-niru Islam ya? Pikirkan itu. Kok Tuhannya umat Islam lebih tinggi kedudukannya dari Tuhan saya? Kenapa bisa Tuhannya umat Islam menggantikan nama dewa saya, sembahan saya? Harusnya umat Islam itu, kalau umat Islam itu keliru dan yang benar itu Kristen, harusnya umat Islam meniru Kristen karena Kristen lebih dulu datang. Ini kok kebalik? Katanya Islam itu agama belakang,
Kristen itu agama lebih dulu. Islam itu muncul di abad ke-7, Kristen di abad pertama. Tapi kenapa kemudian justru agama saya yang tadinya mengklaim lebih dulu kok justru tiru-tiru yang Islam? Harusnya Anda mikir di situ. Kalau agama kalian itu sudah benar, ngapain kalian masuk menjadi tidak benar? Karena umat Islam agamanya itu tidak benar. Tuhannya umat Islam itu menurut kalian tidak benar. Nabi Muhammad itu tidak benar. Kalau begitu kenapa kalian tiru yang tidak benar? Coba seperti Islam, karena mengatakan Islam Kristen itu tidak benar, kitabnya tidak benar, Tuhannya tidak benar. Kami umat Islam tidak ada meniru-niru yang tidak benar. Sekali kami mengatakan tidak benar, kami tidak tiru yang tidak benar. Harusnya kalian juga begitu dong. Tegakkan iman kalian berdasarkan dengan kepercayaan kalian sesuai dengan kitab kalian yang asli. Anda mengatakan Islam itu keliru, Islam itu salah, Islam itu teroris, Allah itu bukan Tuhan, Nabi Muhammad itu bukan Nabi. Tapi kenapa kalian ambil ajarannya? Kalau kami salah, biarkan kesalahan kami. Kalau kalian benar, silakan dengan kebenaran kalian. Kenapa justru masuk ke agama kami? Siapa yang ambil ajarannya? Nah inilah kalau otak nggak berfungsi, otakmu itu rusak, mesinmu rusak, bocor halus. Sekarang kitabmu itu kau sebut apa? Sekarang kitabmu kau sebut apa? Anda hanya mempermasalahkan bahasa. Justru karena bahasa itulah yang menjadikan segalanya kacau. La haula wala quwata illa billah. Ajarannya tetap ajaran kami lebih dulu. Anda hanya mempermasalahkan masalah bahasa. Ajaran Anda lebih dulu. Oke, kami akui itu. Dibandingkan agama Islam yang dibawa oleh baginda Rasul Muhammad SAW, agama Kristen penyembah manusia Yesus itu lebih dulu. Kami akui. Kami akui itu. Ya. Terus masalahnya di mana? Masalahnya agamamu yang menyembah manusia mengambil nama Tuhan kami. Itu kan masalahnya. Anda mempermasalahkan bahasa doang itu. Terus kalau kami mempermasalahkan itu nggak boleh. Itu nggak boleh. Nggak boleh ilmunya ini. Hah? Itu hanya bahasa doang. Oke, kalau saya katakan Yesus itu pencuri ayam, boleh nggak? Saya tidak pernah turunin aja nggak ada ilmu. Hah? Boleh nggak? Anda mengatakan boleh. Ya boleh, karena tidak mungkin saya gunakan itu. Karena saya diajari agama saya untuk melakukan hal yang benar. Tedong. Cuman dia naik mancing-mancing doang itu banyak Bang. Mancing-mancing emosi doang. Dia nggak mengerti alurnya kemana. Yang penting ngomong, mancing emosi doang. Bukan Bang Andi. Memang mereka semuanya begitu. Memang ada yang mengerti. Kalau ada yang mengerti udah berhenti mereka itu. Memang mereka ini perpanjangan tangan. Perpanjangan tangan siapa? Azazil. Setan. Bintang timur. Bintang timur yang menyembah bintang timur kok. Lucifer, Kurunda Lucifer. Nah itu dia makanya. Sederhana saudara-saudara. Kalau tidak ada diskusi ini mau kita buat, kembalikan istilah Al-Quran kami dari kitab kalian. Kembalikan itu aja pun selesai kan. Kalian banyak pengacara, orang-orang hebat, ya kan. Nah, kumpulkan pengacara Kristen seluruh dunia, seluruh Indonesia atau seluruh dunia, terus kemudian bikin ya putusan untuk melakukan kemudian upaya kepada lai untuk melepaskan semua istilah-istilah Al-Quran yang ada di dalam